Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan soal transformasi Indonesia. Pagi ini kita fokus di politik. Contoh transformasi politik yang paling sederhana di partai gitu kan, yang paling sederhana. Partai Golkar itu hari ini itu sudah berubah menjadi, coba kita lihat, itu dari dulu yang ikut-ikutan di Golkar itu ada Pak Wiranto, ada Pak Surya Paloh, ada Pak Prabowo. Tiga-tiganya sekarang udah punya partai itu, udah punya partai sendiri. Pak Wiranto kemarin ke Hanura, kemudian Hanuranya malah sudah bertransformasi lagi ke Pak Oso. Kemudian Pak Prabowo sekarang di Gerindra besar juga gitu kan, sampai beliau bisa mencalonkan presiden 2 kali gitu kan. Kemudian Pak Surya Paloh di Nasdem juga besar. Nah, Pak SBY sebetulnya dulu hampir-hampiran maju dari Golkar juga, tapi tidak jadi, akhirnya maju lewat yang lain gitu kan, menjadi presiden dan punya Demokrat. Nah, Demokrat itu juga kalau dilihat sama teman-teman, awalnya itu partainya seperti terbuka. Kemudian puncak terbukanya ketika Mas Anas Urbaningrum jadi ketua umumnya. Itu banyak aktivis masuk ke sana dan berbagai kalangan. Tapi setelah itu kemudian Pak SBY maksudnya jadi presiden, justru Demokrat itu balik Pak SBY jadi ketua umum, malahan sekarang itu anaknya ya Mas Agus Harimurti Yudhoyono yang jadi ketua umumnya. Nah, ini juga bertransformasi. Nah, sementara kembali lagi tadi di awal, Partai Golkar itu sendiri dulu sebelum reformasi itu paling kuat, bisa 60 bahkan pernah 70% perolehan suaranya atau calon-calon anggota legislatifnya di DPR. Tapi setelah itu bertahap turun gitu kan. Sekarang dengan kondisi yang bertransformasi begini, Partai Golkar kalau tidak salah 14% itu malahan masih nomor 2 di bawah partai pemenang PDIP gitu kan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Nah, di dalam Partai Golkarnya sendiri kalau kita lihat dulu itu birokrat, kemudian juga angkatan ya, dan aktivis, ormas itu kan, masyarakat lah. Nah, kemudian sebelum Orde Baru itu selalu yang militer yang di depan. Nah, di era setelah reformasi itu Pak Akbar Tanjung, aktivis yang mimpin. Kemudian ke sebelah sini pengusaha. Dan sekarang Pak Erlangga Hartarto gitu kan yang mimpin. Nah, tetapi selalu kombinasi dengan ada militernya gitu kan di situ. Nah, yang luar biasa, Partai Golkar ini menghadapi zaman perubahan, mereka bisa terus bertransformasi. Dan sekarang malahan banyak yang muda di situ, di tempatnya dipimpin oleh Pak Erlangga Hartarto ini. Nah, mereka berhasil melakukan transformasi yang berkali-kali itu kan. Jadi udah banyak yang pindah ke sana kemari, tetap Golkarnya bisa terus berjalan. Nah, itu untuk Partai Golkar. Kemudian juga kalau kita lihat reformasi dulu ada salah satunya adalah Partai Amanat Nasional, dulu MARA lah. Malah Bang Faisal Basri Batubara juga pernah di situ gitu kan untuk ngediriin PAN ini. Kemudian PAN itu Pak Amin Rais gitu kan, lama setelah ketua MPR mulai berganti ketua-ketuanya. Kemudian pernah Pak Sutrisno Bahir, pernah juga Pak Hatta Rajasa, dan Pak Zulkifli Hasan. Nah, sekarang kelihatannya sedang terjadi proses transformasi juga. Apakah Pak Amin Rais hanya akan lebih dinilai-nilai, memberikan arah, artinya warna gitu kan. Sementara yang praktisi dan profesional seperti dan pengusaha seperti Mas Sutrisno Bahir, Hatta Rajasa, dan Bang Julhas itu akan lebih menjadikan partai ini sebuah partai yang baru gitu kan untuk PAN ini. Nah, kita lihat nih arahnya kemana, tetapi yang pasti anaknya Pak Amin Rais mundur dari DPR. Dan ini juga baru, artinya ini proses-proses yang saya bilang transformasi, berganti. Nanti seperti apa kita lihat gitu kan. Sementara di PKB yang dulunya Pak Dur yang kuat gitu kan,
setelah waktu itu Pak Muhaimin, akhirnya Caimin yang jadi, dan sekarang di situ Caimin kuat sekali dan beliau itu taktis, lincah gitu kan. Tetapi di satu sisi itu luar biasa karena dengan manuver-manuver politiknya sehingga Kiai Maruf Amin bisa jadi wakil presiden gitu kan. Jadi ini luar biasa juga nih PKB. Nah, PKB akan ke sebelah mana itu juga kita lihat, tetapi yang sekarang kejadian selalu PKB masih kuat di Jawa Timur gitu kan. Nah, yang juga sekarang sebetulnya sedang bertransformasi itu adalah PKS. PKS itu dulu gabungan dari teman-teman yang Islam, jamaah Islam lah ya, orang-orang yang fokus di berdakwah gitu kan, dengan aktivis-aktivis politik mahasiswa gitu kan, atau orang-orang gerakan dari Islam juga, beraliran Islam. Nah, sekarang di tahun 2019 ini makin terlihat kalau nanti jadi partai yang baru gitu. Dulu kan pernah beberapa kali Pak Anies Mata jadi sekjen gitu kan di PKS, itu kan kuat sekali. Nah, terus kemudian berproses sekarang kelihatannya dengan Fahri Hamzah dan yang lain-lain akan bikin partai baru. Nah, apakah PKS akan kembali kepada fokusnya dakwah, kemudian apa namanya, untuk kemaslahatan umat, kita lihat nanti ke depan gitu kan. Tetapi ini adalah contoh-contoh transformasi dan nggak ribut-ribut, nggak konflik besar kemudian segala macam, tapi proses itu terjadi dan berubah. Nah, begitu juga kalau kita lihat misalnya di Nasdem ketika awal berdiri kan bukan Pak Surya Paloh yang jadi ketua, tetapi di titik tertentu Pak Surya Paloh menjadi ketua, malahan Pak Haritanu pun pernah di situ gitu kan, tapi kemudian ke Hanura dan bikin Perindo gitu kan. Nah, Tommy Soeharto pun dulu di Golkar gitu kan, sekarang bikin sendiri gitu kan partai. Nah, tapi yang partai berkarya gitu kan. Nah, tapi yang ingin saya sampaikan, ini adalah contoh transformasi yang terjadi di politik ya, bangsa Indonesia gitu kan, di sisi partai. Nah, akan kemana itu tentu harus disemangati, didorong. Yang paling penting fokus utamanya adalah masyarakatnya sendiri. Dan yang terakhir juga yang menarik ini adalah Pak Jokowi sekarang presiden gitu kan. Nah, nanti apakah Pak Jokowi akan menggantikan Ibu Mega? Karena Bu Mega sendiri sebetulnya punya kader di sana, ada sekjennya sekarang gitu kan. Eh, yang mungkin rada pusing sekarang, dan itu juga sedih juga gitu kan kalau partai berkuasa harus ngasih sesuatu ke KPU gitu kan, bukannya harusnya dengan komunikasi aja, walaupun itu kelihatannya penting juga karena yang menentukan anggota DPR itu memang sebaiknya partai politiknya gitu kan. Dan tetapi di satu sisi sekarang kan kedaulatannya di tangan rakyat, jadi yang paling tinggi pilihannya itulah yang masyarakat yang apa namanya, calon anggota yang harus jadi. Nah, ini belum selesai. Sementara di situ juga ada Mas Ganjar gitu kan, yang sekarang gubernur di Jawa Tengah. Kemudian juga ada Pak Cahyokumolo yang politisi berpengalaman juga gitu kan, yang sementara Effendi Simbolon mungkin lebih fokus di DPR, walaupun juga sangat berpengalaman beliau ini. Nah, tapi kembali lagi PDIP ini, Bu Mega mau kemana gitu kan? Apakah Pak Jokowi akan bikin partai baru dari Projo yang dipimpin oleh Mas Muni gitu kan, atau semuanya akan balik lagi ke PDIP dan PDIP akan bertransformasi, Pak Jokowi yang jadi ketuanya misalnya, atau jadi penasehat utamanya gitu kan. Nah, penasehat utamanya kan sekarang Bu Mega gitu kan. Nah, ini seperti apa, menarik nih PDIP nah ke depan. Nah, tapi kembali lagi semua ini adalah jejak-jejak partai politik yang perlu didorong, mudah-mudahan makin transparan, kemudian juga makin jauh dari politik uang, kemudian juga makin memperhatikan masyarakat. Jadi kita kira begitu ininya. Nah, ini akan terus berkembang. Nanti kemana kita lihat, tapi intinya adalah harapan masyarakat tentu semua partai ini makin hari makin baik dan menghasilkan kebaikan. Demikian, terima kasih.